satu. ini. Jadi jangan sampai kembali kalau dengan PPN susah tadi ya. Iya. Kalau untuk PPN itu 4 1 1 2 1 1. Oke, duanya di tengah ya, Iya, Pak ya. betul. 4 1 1 2. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Lalampa, obrolan dalam pajak. Kali ini bersama saya, Agnes Natasha Anggerani Permatasari, yang akan menemani kawan pajak di perbincangan kali ini. Tentunya saya nggak sendiri, kali ini saya bersama Kepala KP2KP Limboto, Bapak Anwar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Agnes. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Mbak Agnes, hari ini sehat. Mbak Agnes juga sehat? Sehat, Karena alhamdulillah. tampak ceria sekali. Oke, sebelumnya kawan pajak, sekedar informasi, saya dan Pak Anwar berasal dari KP2KP Limboto. Mungkin sebelum kita ke pembahasan kita pada pagi hari ini nih Pak, kita mungkin kawan pajak sedikit ada yang tahu, ada yang mungkin bingung nih, KP2KP Limboto itu apa sih Pak? Ya, jadi gini Mbak Agnes, KP2KP itu merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Nah, untuk saat ini KP2KP Limboto kawan pajak itu berada di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di ibu kotanya yaitu di Limboto. Nah, untuk wilayah kerjanya KP2KP Limboto membawahi Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaannya KP2KP Limboto bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Gitu. Berarti KP2KP Limboto secara tidak langsung adalah perpanjangan tangan dari KPP Pratama Gorontalo ya Pak ya? Betul. Salah satu ya Pak ya, karena KPP Pratama Gorontalo punya 3 KP2KP kawan baca. Iya, jadi perlu kami ini tambahkan sedikit Mbak Agnes bahwa karena KP2KP Limboto membawahi 2 kabupaten. Nah, sementara kantor kami berada di Kecamatan Limboto, yaitu di Kabupaten Gorontalo, sehingga untuk kawan pajak yang berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara, kami ada pos pajak Seminggu sekali ya Pak ya? Komplek Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan kita buka setiap pekan sekali pada hari Selasa. Jadi kawan pajak bisa memanfaatkan pos pelayanan kami untuk mendapatkan pelayanan baik itu berupa konsultasi perpajakan maupun penyuluhan secara langsung. Iya. Oke kawan pajak, mungkin itu sedikit profil dari KP2KP Limboto ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke bahasan kita pada hari ini nih Pak ya, terkait dana desa kawan pajak. Hal ini bermula dari adanya aliran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Nah, dengan adanya aliran dana tersebut ada berbagai permasalahan nih Pak di pemerintah desa. Salah satunya adalah banyaknya desa-desa yang belum mengerti tentang pembayaran pajak atau tidak lapor pajak gitu ya Pak ya. Mungkin nih sebelum kita beranjak lebih jauh tentang dana desa, kawan pajak perlu tahu dulu nih, dana desa itu apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Agnes, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, jadi itu merupakan komitmen negara untuk mensejahterakan masyarakat desa, sehingga desa sekarang diberikan alokasi khusus berupa dana desa ataupun dana alokasi desa yang nanti digunakan untuk kegiatan pembangunan dan nanti muaranya demi kesejahteraan masyarakat desa. Jadi itu betul-betul sebagai komitmen pemerintah untuk mengangkat masyarakat desa dengan memberdayakan segala sumber dayanya dan disupport oleh negara berupa pembiayaannya itu.
Berarti dana desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan dari pemerintah desa itu sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi Mbak Agnes, untuk desa saat ini ada beberapa sumber pendapatan. Di antaranya adalah dana desa. Kalau dana desa atau DD itu berasal dari APBN. Oke. Pendapatnya dari APBN. Kemudian juga ada dari dana alokasi dana desa atau ADD. ADD itu berasal dari APBD. Nah, biasanya minimal sebesar 10% dari dana alokasi umum DAU ditambah dengan DBH atau dana bagi hasil. Selain itu masih ada juga pendapatan berupa banprop atau bantuan provinsi. Kemudian ada juga bantuan dari kabupaten maupun kota. Terus ada juga pendapatan dari hibah, dan yang terakhir biasanya dari PAD atau pendapatan asli desa. Iya, betul. Nah, itu menjadi sumber pendapatan desa untuk saat ini, dan dia akan dirangkum dalam bentuk namanya APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Iya, mungkin itu kawan pajak. Jadi pendapatan dari desa ini dari banyak ya Pak ya, nggak hanya PAD dari desa itu sendiri. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, balik lagi ke dana desa nih. Dari adanya aliran dana desa tersebut dari pemerintah pusat ya Pak ya. Nah, ini tentunya ada kewajiban terutama di bidang perpajakan yang timbul. Mungkin Bapak bisa jelaskan kewajiban apa aja itu Pak? Nah, jadi kan pajak, karena APBDes tadi itu berasal dari negara istilahnya, salah satunya dari APBN, APBD, sehingga timbul di situ kewajiban bagi bendahara desa untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, dengan NPWP tersebut itu sebagai salah satu sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakan bagi pemerintah desa, dan nanti akan diwakili oleh biasanya dari aparatur desa itu, bisa dari KU keuangan atau mungkin bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Iya. Jadi tadi kewajiban perpajakannya ada dari pendaftaran NPWP pastinya ya Pak ya, dari pendaftaran NPWP, terus jadi ada lapor pajak dan ada pembayaran ya Pak ya. Jadi setelah pajak, setelah bendahara desa itu memiliki NPWP, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tadi yang kami sebutkan bahwa pendapatan desa yang termuat dalam APBDes tadi itu berasal dari negara, sehingga setelah kewajiban pendaftaran NPWP terpenuhi, baru nanti ada kewajiban yang lain, yaitu berupa menghitung pajak, kemudian menyetor pajak dan melaporkan pajak melalui SPT. Iya, jadi kita bedah satu-satu nih Pak. Yang pertama terkait dengan pendaftaran NPWP ya. Oke, fun fact-nya kawan pajak, pendaftaran NPWP itu NPWP desa itu sebenarnya kan masuknya di NPWP instansi pemerintah ya Pak ya. Nah, dengan NPWP desa itu merupakan NPWP instansi pemerintah, jadi itu udah didaftarkan oleh KPP Pratama yang menaungi itu sebenarnya ya Pak ya. Tapi ketika nantinya ada pemekaran wilayah atau pemisahan wilayah, ada wilayah baru nih, ada desa baru, dari pemerintah desa itu sendiri bisa mengajukan pendaftaran ya Pak ya. Boleh dikasih tahu mungkin Pak caranya gimana? Ya, jadi kawan pajak, bagi pemerintah desa yang mungkin sampai dengan saat ini belum memiliki NPWP, sementara desa tersebut sudah mendapatkan dana desa ataupun ADD dan lain sebagainya, itu untuk proses pendaftarannya itu bisa secara online. Jadi nanti melalui kanal pajak Go.id, di situ ada menu pendaftarannya, atau kalau kawan pajak sekiranya ada kesulitan, boleh datang langsung ke KPP Pratama Gorontalo maupun di KP2KP Limbuto bagi kawan pajak yang berada di Provinsi Gorontalo. Iya, betul. Jadi kawan pajak untuk yang belum punya NPWP boleh datang di KPP Pratama terdekat gitu ya Pak ya. Iya. Itu terkait dengan pendaftaran NPWP. Untuk yang kedua terkait dengan pembayaran atau pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Ada aspek apa aja ini Pak? Nah, pada saat
bendahara desa tadi melakukan belanja atau melakukan penggunaan APBDes, barulah di situ terbit kewajiban perpajakannya. Di antaranya menghitung pajak yang terutang, kemudian menyetor ke kas negara, dan terakhir melaporkan melalui SPT Massa. Betul. Iya, terkait dengan pemotongan, pemungutan, dan pembayaran, ada apa aja nih Pak? Kan banyak nih, ada PPh 21 yang merupakan kewajiban dari bendahara desa nih, apa aja nih Pak? Ya, jadi kalau pajak secara umum Mbak Agnes, untuk bendahara desa itu ada beberapa pajak yang wajib dilakukan atau laporkan. Di antaranya PPh pasal 21 itu untuk pembayaran berupa kepada orang pribadi. Kemudian yang kedua PPh pasal 22 itu secara umum terkait dengan belanja barang. Kemudian ada PPh pasal 23 secara umum dia berupa belanja jasa. Kemudian ada juga PPh final, misalnya ada belanja jasa konstruksi atau mungkin sewa tanah bangunan, itu termasuk objek PPh final. Final 4 ayat 2 ya Pak ya? Betul, atau yang lebih ininya PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian selain itu ada juga namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, itu tadi ya Pak ya, jadi ada PPh 21, PPh 22, 23, ada PPh final 4 ayat 2, ada PPN, kan ada banyak nih Pak. Mungkin bendahara desa nih bingung, PPh 21 yang gimana, ini yang gimana. Nah mungkin ada tips and trick Pak, bagaimana cara untuk mengetahui itu gitu Pak. Nah jadi Mbak, untuk memudahkan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, itu kawan pajak bisa melakukan identifikasi. Yang pertama, identifikasi dulu jenis belanjanya. Apakah dia belanjanya ke orang pribadi, atau belanja pegawai, ataukah dia belanja barang, ataukah dia belanja jasa. Setelah tahu, ditentukan jenis pajaknya. Oh, ini belanja pegawai, berarti dia 21. termasuk pajak PPh pasal 21. Kalau dia belanja barang, berarti dia termasuk PPh pasal 22 dan seterusnya. Setelah diketahui jenis pajaknya, diidentifikasi tarifnya. Kalau dia PPh pasal 21, berapa sih tarifnya? Kalau pasal 22, berapa tarif? Kemudian setelah tahu tarifnya, dicari berapa DPP atau dasar pengenaan pajak. DPP ini harus ditentukan dulu, apakah semua pembayaran itu termasuk DPP, ataukah dari sekian persentase itu yang menjadi DPP, karena harus dicari dulu, karena itu sebagai dasar pengenaan pajaknya. Belum tentu semua pembayaran itu termasuk DPP-nya. Contoh misalnya anggaran 10 juta, nah di dalam 10 juta itu sudah termasuk pajaknya, berarti harus dicari DPP-nya dulu. Setelah tahu DPP, ditentukan tarifnya. Ditentukan pajak terutangnya, yaitu DPP dikalikan dengan tarif pajak. Nah, sudah diketahui tarif pajaknya dan pajak terutangnya, barulah dibuatkan e-bupot atau bukti potong. Iya, untuk pembuatan bukti potong tadi atau pembuatan billing pajak ya Pak ya, pembuatan billing pajak di e-bupot unifikasi yang ada di pajak.go.id ya Pak ya, di DJP online. Iya. Mungkin itu kawan pajak sedikit tips and trick dari Pak Anwar ya Pak ya. Mungkin kita akan bahas satu persatu nih Pak, terkait PPh 21, 22, 23 begitu ya Pak ya. Dan isu-isu atau permasalahan-permasalahan, kebingungan-kebingungan dari bendahara instansi yang sering terjadi gitu ya Pak ya. Pertama, terkait dengan PPh 21 Pak. PPh 21 ini kan atas belanja pegawai ya Pak ya. Atas belanja pegawai berarti di sini ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap begitu ya Pak ya. Yang pertama mungkin terkait dengan upah Pak. Kan untuk pegawai tidak tetap itu kan ada minimal upah. Nah, banyak yang masih bingung nih Pak terkait kalau gimana nih kalau upah di bawah 450.000 dalam sehari, gimana Pak? Ya, jadi memang betul Mbak Agnes, tidak semua pembayaran itu terutang pajak. Iya. Tapi itu termasuk objek pajak. Jadi
tidak semua objek pajak itu terutang pajak, tapi itu objek pajak. Nah, untuk pembayaran upah harian itu ada batas minimalnya. Kalau pembayaran itu dibayarkan kurang dari 450.000 per hari, itu tidak dikenakan PPh Pasal 21. Kalau dia upah harian. Nah, sebenarnya untuk PPh Pasal 21 ini banyak isu, Mbak. Di antaranya ada beberapa jenis objek-objek PPh Pasal 21. Di antaranya yang pertama adalah pegawai tetap. Kemudian yang kedua pegawai tidak tetap. Kemudian yang ketiga itu bukan pegawai. Yang keempat itu adalah peserta kegiatan. Gitu. Nah, mungkin bisa kita kupas satu-satu untuk untuk pegawai tetap. Itu ada beberapa ciri-cirinya atau bisa kita identifikasi apa sih yang dimaksud dengan pegawai tetap. Apa yang menjadikan objek ini dikenakan atas pegawai tetap. Nah, untuk pegawai tetap, Mbak Agnes, itu bisa kita identifikasi di antaranya dia bekerja berdasarkan suatu kontrak tertentu. Dan biasanya dia secara rutin atau dalam kurun waktu tertentu minimal setahun lah. Nah, kemudian yang berikutnya dia menerima penghasilan secara teratur atau secara umum kita ketahui biasanya dia diterimanya per bulan. Nah, kemudian diterima secara tetap. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa atas penerima penghasilan tadi dia termasuk objek pajak pegawai tetap. Nah, contohnya itu ASN atau mungkin pegawai P3K. Nah, karena dia bekerja dengan jabatan tertentu, mendapatkan penghasilan secara rutin dan teratur. Itu termasuk pegawai tetap. Pengertian dia pegawai tetap. Iya. Kalau upah mungkin masuknya di pegawai tidak tetap ya Pak ya. Kalau pegawai tetap itu perhitungan pajaknya gimana Pak? Ya. Jadi kalau untuk PPh Pasal 21 pegawai tetap itu ada batasannya, Mbak. Jadi tidak semua penghasilan yang diterima pegawai tetap itu terutang pajak. Karena dia ada yang namanya itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk saat ini PTKP itu sebesar 54 juta setahun. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin pendapatan masih di bawah PTKP, otomatis tidak dikenakan PPh Pasal 21. Tapi atas penghasilan itu termasuk objek pajak. Tapi dia tidak terutang karena masih di bawah PTKP. Itu berlaku untuk kawan pajak yang statusnya tidak kawin atau TK 0 atau tanpa tanggungan. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin statusnya dia sudah menikah, dia ada tanggungan, PTK-nya lebih gede lagi. Iya. Jadi akan bertambah, kalau tidak salah bertambah sekitar 4,5 juta ya Pak ya, setiap ada tambahan satu tanggungan. Betul. Gitu ya Pak ya. Mungkin itu terkait PPh 21 ya Pak ya? Sedikit terkait PPh 21. Mungkin kita akan beralih ke PPh 22 ya Pak ya. Tadi terkait apa Pak PPh 22? Jadi kami pajak untuk memudahkan PPh Pasal 22 itu terkait dengan pembelian atau pengadaan berupa barang. Nah, itu termasuk objek PPh Pasal 22. Jadi misalnya bendahara desa itu pada saat melakukan belanja barang itu diidentifikasi sebagai objek PPh Pasal 22. Iya. Nah, kan terkait dengan belanja barang ya Pak ya. Isu atau permasalahan yang sering terjadi adalah ketika belanja barang itu dilakukan di marketplace Pak. Bagaimana Pak? Nah, jadi memang benar diatur di PMK 59 itu bahwa untuk belanja melalui marketplace itu kewajiban pemotongan perpajakannya dialihkan dari yang sebelumnya bendahara pemerintah atau dalam hal ini bendahara desa dialihkan ke penyedia jasanya di marketplace itu. Jadi tidak dilakukan lagi oleh bendahara desa. Nah, untuk belanja barang Pak Anies itu bisa dilakukan selain marketplace juga secara langsung atau melalui rekanan langsung. Nah, kalau itu masih berlaku kewajiban pemotongannya oleh bendahara desa. Iya, jadi kalau belanjanya secara langsung itu dipotong pajak, tapi kalau belanjanya di marketplace tidak lagi perlu dipotong pajak lagi gitu ya Pak ya? Karena sudah dipotong di marketplace itu gitu. Jadi
bendahara desa nggak perlu lagi betul. gitu Jadi ya yang Pak ya. tetap terutang tapi yang memotong dialihkan ke pihak marketplace. Iya. Gitu. Jadi kan kadang udah belanja di marketplace tapi ternyata yang nggak tahu nih terus nanti di bendahara desa dipotong lagi, nggak perlu ya Pak ya. Betul, nanti akan terjadi duplikasi pajak. Iya, betul. Oke, kan belanja barang nih ya Pak ya. Kalau belanja barang kan nominalnya beda-beda nih Pak. Ada yang mungkin cuma 1 juta atau ada yang bahkan berapa juta gitu Pak. Ada sebenarnya untuk pemotongan atau pungutan pajak nih ada batas minimalnya nggak sih Pak? Ya, jadi betul Mbak Agnes, tidak seluruh belanja barang itu dikenakan PPh Pasal 22. Iya. Ada batasannya, yaitu bila mana belanjanya melebihi dari 2 juta atau 2 juta Rp1. Nah, itu barulah terdapat kewajiban untuk dipotong PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah. Nah, tapi ada penegasannya Mbak Agnes. Jadi di atas 2 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah. Nah, ini mungkin seringkali terjadi di lapangan. Misalnya gini, suatu APBD di situ ada kegiatan, taruh kata kegiatannya berupa pembangunan jalan misalnya. Nah, di pembangunan jalan tadi ada item belanja berupa pembelian semen. Iya. Kita taruh kata aja pembelian semennya sebesar 2.500.000. Nah, secara prinsip dia terutang PPh Pasal 22. Tapi mungkin untuk belanjanya ternyata dipecah-pecah nih, di toko A 1 juta, toko B 1 juta, dan toko C 500.000, kan total 2,5 juta ya. Nah, untuk menghindari pajak lah. Nah, itu secara prinsip sebenarnya tidak boleh, karena itu ada indikasi memecah-mecah belanja. Karena secara prinsip dia dianggarkan sebesar 2.500.000, tapi dibelanjakan di beberapa tempat. Padahal untuk satu kegiatan. Iya. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, angka 2 juta itu tidak dipecah-pecah istilahnya. Tidak diindikasikan dibelanjakan di beberapa tempat lah gitu. Tapi ketika ada belanja barang kurang dari 2 juta berarti tidak dipotong pajak ya Pak ya, tidak dipotong PPh Pasal 22 begitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu ya Pak ya terkait PPh 22. Kita beralih nih ke PPh Pasal 23 terkait kalau secara umum adalah terkait dengan jasa ya Pak ya. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan atau yang sering nih diperbincangkan adalah tentang jasa catering, tentang konsumsi ini. Kapan sih konsumsi itu masuknya di PPh 23 dan kapan konsumsi itu masuknya di PPh 21 nih yang sering. Gimana Pak? Jadi untuk memudahkan Mbak Agnes, apakah dia dikenakan PPh Pasal 21, kapan dia dikenakan PPh Pasal 23. Nah, bagi si penyedia catering tadi, orang pribadi itu menjadi objek PPh Pasal 21. Tapi jika penyedia jasanya itu badan usaha atau taruh kata PT lah atau CV, itu terutang PPh Pasal 23. Nah, catering ini kawan pajak tidak terutang PPN karena dia menjadi domainnya pajak daerah, yaitu pajak hotel dan restoran. Jadi tidak dipotong PPN khusus atas jasa catering. Tapi kalau kawan pajak belanjanya misalnya jasa selain itu, misalnya kayak jasa perbaikan AC, itu tetap dipotong PPh Pasal 23 dan PPN. Iya. Oke. Itu tadi terkait dengan PPh Pasal 23 ya Pak ya. Mungkin kita akan singgung sedikit tentang 4 ayat 2 ya Pak, atau PPh final. Apa sih yang jadi yang banyak nih diperbincangkan di desa Pak terkait PPh final? Ya. Jadi kawan pajak untuk PPh final Mbak Agnes itu objeknya berupa, kalau yang sering dilakukan di desa biasanya kalau dia ada belanja berupa jasa konstruksi, misalnya tadi contoh pembangunan jalan, ternyata pembangunan jalan tadi diserahkan ke perusahaan jasa konstruksi. Nah, itu dia menjadi objek PPh final Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Tapi bisa juga selain jasa konstruksi ada juga sewa tanah bangunan. Jadi misalnya dari desa ada objek berupa
menyewakan tanah atau bangunan itu sama PPh final pasal 4 ayat 2, jenis ini belanjanya sewa tanah bangunan. Gitu. Iya. Mungkin itu 2 contoh yang sering muncul ya Pak ya terkait dengan PPh final 4 ayat 2. Oke kawan bajak, kita udah bahas tuntas nih dari PPh 21, 22, 23, PPN sampai dengan PPh final. Nah, kan kita tadi bahas terkait dengan pembayaran Pak. Pembayaran itu tentunya memerlukan billing pajak ya Pak ya. Mungkin apa aja nih kode-kode billing pajak yang perlu diingat atau yang penting untuk diingat atau yang sering terjadi Pak? Ya, jadi betul Mbak Agnes, ini penting karena untuk menghindari kesalahan setor. Iya betul. Sebenarnya kesalahan setor pun tidak masalah karena ada mekanisme namanya PBK atau pemindah bukuan. Jadi misalnya kamu baca kok, Pak kami ada salah setor nih yang harusnya PP pasal 21, tapi kami setor ke PPh pasal 23. Tidak apa-apa, itu ada namanya mekanisme pemindah bukuan atau PBK. Itu bisa dilakukan penyesuaian atas kesalahan setor tadi. Nah, untuk menentukan apa namanya itu billing atau kalau zaman dulu namanya SSP atau surat setor pajak. Oh, sekarang gitu ya, Pak? Karena sudah digital, kita menggunakan namanya e-billing ya. Iya, e-billing. e-billing. Nah, untuk e-billing ini untuk PPh pasal 21 Mbak itu ada jenis MAP atau mata anggaran ini pendapatannya. Ya. Kodenya itu 4111 3 kali 411121. Nah, untuk mengingatnya biasa kalau PP pasal 1 belakangnya 21. Iya. 4 1-nya 3 kali 11121. Terus kode jenis setorannya itu 100. Untuk PP pasal 21. Nah, kalau untuk PP pasal 22 itu kodenya 411122. Iya. Jadi masih mirip nih. Kalau pasal 22 berarti pakainya 22 ya. Nah, kode jenis setorannya atau KJS itu 930. Nah, kenapa kok kodenya 930 Mbak Agnes? Nah, untuk kode 910 itu digunakan oleh bendahara instansi pemerintah yang sumber dananya itu berasal dari APBN atau taruh kata bendahara instansi pemerintah lah, pemerintah pusat. Nah, berarti untuk 920 itu digunakan untuk belanja dananya berasal dari APBD atau taruh kata pemuda. Iya. Nah, khusus desa kawan pajak itu menggunakan kode jenis setoran 930. Jadi ada kode khusus untuk desa ini. Gitu. Nah, untuk tadi untuk pasal 22 ya. Nah, untuk pasal 23 berapa kodenya? Itu kode jenis MAP-nya 411124. Nah, ini kenapa nggak 23 Pak? Betul. Kenapa kok nggak urut ya? Iya. Karena untuk kode belakangnya 23 itu digunakan untuk PP pasal 22 impor. Jadi untuk PP pasal 23 kodenya lompat, jadinya 411124, kode jenis setorannya 104. Itu belanja jasa. Itu yang sering salah ya Pak ya. Jadi perlu diingat untuk PPh pasal 23 di 411124 ya Pak ya. Untuk kode jenis PPh final itu ada beberapa kode jenis setorannya, tapi untuk kode MAP-nya sama, itu 411128. Nah, kalau tadi untuk jasa konstruksi itu kode jenis setorannya 409. Jadi 411128 409 untuk jasa konstruksi. Nah, kalau dia sewa tanah bangunan, kode jenis setorannya 4033. Itu yang terkait dengan PPh final. Nah, sekarang tinggal PPN. Kode untuk kawan pajak untuk kode jenis PPN itu kode MAP-nya 411211. Jadi jangan sampai kembali kalau dengan PPh tadi ya. Kalau untuk PPN itu 411211. Duanya di tengah ya Pak. Iya, betul. 411211. Betul, hampir mirip kode 1 ya. Iya. Nah, untuk kode jenis setorannya sama dengan PP pasal 22 yaitu 930. Karena itu bendahara pemerintah desa. Itu tadi terkait dengan billing pajak ya Pak ya. Jadi untuk pembayaran atau pemotongan pemungutan sudah tuntas.
kewajiban yang terakhir dari punya NPWP nih adalah pelaporan ya Pak ya. Untuk bendahara desa yakni pelaporan SPT masa ya Pak ya. Iya. Iya, gimana tuh Pak? Jadi kawan pajak, bagi bendahara pemerintah desa setelah tadi kewajiban yang pertama mendaftarkan PWP, Iya. kemudian menghitung pajaknya, Oke. kemudian menyetor pajaknya, yang tadi kita singgung terkait billing. Yang berikutnya adalah pelaporan pajak. Nah, sarana untuk melaporkan pajak itu SPT atau surat pemberitahuan, khususnya SPT masa atau surat pemberitahuan masa. Ada SPT masa 21, PP pasal 22, pasal 23, final, dan PPN. Nah, ada jangka waktunya kan pajak untuk melaporan SPT masa tadi, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, itu tadi jadi untuk pelaporan semua batas waktunya di tanggal 20 bulan berikutnya ya Pak ya, karena semua disatukan di SPT unifikasi ya Pak ya. Oke, nah permasalahannya adalah ketika terlambat gimana nih Pak? Iya, jadi untuk SPT masa Mbak itu ada jangka waktu pelaporannya. Jika kawan pajak misalnya terlambat melaporkan atau melebihi jatuh tempo, otomatis terlambat, itu ada sanksi administrasi. Nah, berapa sanksi administrasinya? Yaitu 100.000 untuk SPT masa PPA pasal 21, PPA pasal 22, PPA pasal 23, dan PPA pasal 42 atau PPA final. Kemudian untuk PPN berapa? Sanksinya kalau khusus PPN agak gede, yaitu 500.000 kalau dia terlambat dilaporkan. Iya. Jadi begitu kawan pajak. Jadi jangan sampai telat lapor SPT masa ya Pak ya, karena ada denda di situ. Iya. Oke, mungkin itu ya. Kita udah bahas tuntas nih Pak terkait dengan kewajiban apa aja yang timbul dari adanya dana desa, terkait dengan isu-isu yang banyak beredar, yang banyak dibingungkan gitu, sampai pembuatan billing, sampai dengan pelaporan pajak ya Pak ya. Intinya bagi bendahara desa jangan lupa melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut ya Pak ya. Nah, jadi mungkin dapat kita simpulkan sedikit Mbak Agnes, bagi kawan pajak khususnya bendahara desa itu kewajiban perpajakannya yang pertama yaitu pendaftaran NPWP bagi yang belum memiliki NPWP. Betul. Kemudian menghitung pajak terhutang, kemudian menyetor pajak terhutang, dan terakhir melaporkan SPT masa tepat waktu. Karena kalau nanti terlambat kan pajak bisa kena sanksi administrasi. Oke, mungkin sudah selesai kawan pajak pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih mungkin yang sudah nonton nantinya sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari kita berdua ya Pak ya. Sampai jumpa di Lalamba episode selanjutnya. Dah.